tadi bicara tentang apa namanya sikap hidup ya, prinsip orang Jawa. Mereka memang ini unik ya. Semua memiliki apa namanya anak bangsa ini memiliki ciri khas. Kemudian anak kan baru pergi ke Jawa ini kan. Saya lihat kondisi di sini itu sangat indah. Suasana desanya, suasana pendidikannya luar biasa. Kemudian hati saya ini terpacu untuk menyelidiki, menganalisa lebih dalam dan mencoba mengorek-ngorek, mencari-cari lah. Kan ada Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Jakarta termasuk mana tuh, Sir? Ya Pulau Jawa juga sebetulnya ya. Termasuk satu pulau dengan ya Jakarta, Pulau Jawa juga ya. Jadi di sini saya tanya kan, Sir, bagaimana kehidupan sehari-hari orang Jawa ini pada umumnya, Sir, yang terjadi di sini? Jadi kalau kita cermati, kita perhatikan memang kehidupan itu mengalami perubahan-perubahan ya. Meskipun misalnya kalau perihal tentang orang Jawa di masa dulu mungkin 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu dengan era kekinian itu ada terjadi perubahan-perubahan ya dalam karakternya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana figur atau sosok kepribadian orang Jawa itu, meskipun sampai hari ini luar biasa orang Jawa masih tetap memegang ya apa namanya semacam sikap hidup ya atau prinsip hidup secara filosofis. Mereka punya prinsip-prinsip yang mereka bisa pegang. Meskipun barangkali ada akulturasi ya dari berbagai budaya lain yang masuk terjadi apa namanya kombinasi begitu agak Jawa tapi agak ke barat-baratan misalnya karena modernisasi itu. Nah paling tidak kita lihat misalnya sikap orang Jawa ya, saya juga termasuk Jawa ya tapi Jawa Barat. Ya sebetulnya dulu bangsa kita dikenal dengan bangsa yang ramah tamah ya, murah senyum. Tapi akhir-akhir ini rasanya untuk mendapatkan senyum dari warga bangsa itu satu yang mahal gitu ya. Apa penyebabnya? Barangkali memang karena tekanan-tekanan ya di sekitarnya. Nah karakter orang Jawa itu misalnya kalau kita lihat, meskipun ini bisa juga terjadi pada suku bangsa yang lain ya, bisa saja ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaannya. Orang Jawa itu dikenal misalnya ya agak pemalu gitu ya, kemudian ramah gitu ya, ada sikap santun di dalamnya, ada tenggang rasa, saling menghormati dan berempati. Itu biasanya dimiliki oleh karakter orang Jawa. Meskipun sekali lagi ini tidak bisa kita generalisir. Ada juga orang Jawa yang tipikalnya karakternya mungkin tidak lagi mencerminkan pribadi orang Jawa yang sesungguhnya ya. Jadi tradisi, kebiasaan dan sikap hidup satu suku bisa saja berubah pada saat misalnya terjadi hal-hal yang secara budaya terjadi masuknya ya budaya-budaya luar ke dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi sikap lemah lembut, sopan santun, kemudian memang ada juga orang Jawa nih Bang Sin ya, pemalu kadang-kadang gitu ya, agak sungkan gitu ya. Ini juga bisa dimiliki oleh orang Jawa itu. Kira-kira begitu Bang Sin? Iya, saya tertarik sama orang Jawa nih. Karena lihat cara ngomongnya lemah lembut. Manakala di kelas kemarin, Assalamualaikum Mas, lebih kali kayaknya adem kita dengar. Ketika bersosial juga di masyarakat, sapa, senyum, apa ada masih. Walaupun alhamdulillah. Ya, walaupun sedikit kan, tapi masih terasa. Itulah alhamdulillah ya. Jadi betul Bang Husin, ini kita butuhkan sebetulnya sikap yang ramah, santun, tenggang rasa, suka bergotong royong gitu ya, mudah membaur secara sosial. Barangkali di suku lain itu ada terjadi perbedaan, misalnya bagaimana suku Batak misalnya ya, Makassar, di Aceh juga Bang Husin ya, kemudian bagaimana di Jakarta. Secara umum di Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu hampir ada kesamaan-kesamaan. Mereka memegang teguh tradisinya ya, sikap hidupnya. Meskipun sekali lagi ini bisa tergerus oleh persoalan-persoalan di apa yang mereka hadapi saat ini gitu.
Gitu Mas Omid. Saya agak kepo kalau masalah ini Ustaz. Jadi saya ingin tanyakan karakter seperti apakah yang perlu kita tonjolkan dalam bermasyarakat dan bersosial Ustaz? Dari antum bilang ini kayaknya menarik itu. Gimana bedanya itu? Ya, kalau karakter kita sebagai kita konteksnya berbangsa ya, anak bangsa. Kalau tadi secara sukuisme ya, misalnya paham-paham kesukuan begitu ya. Meskipun sekali kita menghargai dan mensyukuri bangsa Indonesia dengan 270 juta warganya, terdiri dari berbagai bahasa, suku bangsa, itu mereka punya keragaman yang berbeda-beda, tetapi ini sebuah kekayaan ya, aset bangsa. Nah, tadi masing-masing punya kekhasan ya, tradisi-tradisi yang spesial di sukunya masing-masing. Nah, kemudian sebagai warga bangsa, Bang Husin, saya kira ini penting buat kita di masa sekarang ini untuk menjaga persatuan ya. Kesatuan ini sangat mahal sekali, kita harus perkokoh ini. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Tentu ada proses penyadaran dan edukasi kepada masyarakatnya. Pertama, sebagai warga bangsa tentu apapun suku bangsanya di negeri kita, mereka memiliki religiusitas ya, nilai-nilai religius yang pertama. Ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila kita. Jadi kita sebagai warga bangsa, pertama nilai-nilai religius, keimanan kita secara spiritual kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu menjadi fondasi pertama Bang Husin. Jadi penting ya. Jadi religiusitas itu, bahwa kita sebagai warga bangsa adalah masyarakat yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam ini kalau kita Muslim ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah kita beragama, menjalankan kepatuhan kita kepada agama kita masing-masing. Yang kedua adalah sikap kejujuran. Nah, ini kejujuran nih Bang Sin. Ini Masya Allah. Karena kalau kita ini, saya kira semua menginginkan ya, kejujuran ini menjadi sikap hidup yang dikedepankan. Nah, kalau kita sudah jujur, maka akan mudah untuk bisa membangun peradaban bangsa itu. Misalnya semua level pemimpin kita atau masyarakat kita semua mengedepankan sikap jujur ya, transparan. Ini luar biasa. Bukankah kejujuran itu akan, kata Rasulullah, membawa kepada kebaikan ya? Inna sidqa yahdi ilal birri ya, wa innal birra yahdi ilal jannah gitu. Sesungguhnya kejujuran itu adalah satu perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada kebaikan, kepada amal baik. Kemudian amal baik itu akan mengantarkan dia kepada jalan menuju surga Allah SWT. Itu yang kedua. Tadi yang pertama religiusitas, kejujuran, dan ketiga adalah toleransi. Di tengah kita berbeda suku bangsa dan juga agama ya, mungkin juga partai politik, ormas dan seterusnya, itu keragaman yang luar biasa banyak. Ternyata dibutuhkan sikap toleran. Toleran ini artinya menghormati, menghargai mereka-mereka yang berbeda dengan kita. Apapun suku bangsanya, beda agamanya, warna kulitnya, mereka adalah ciptaan Allah, makhluk Tuhan yang harus kita hargai dan kita hormati. Yang keempat, terakhir, sebagai anak bangsa tentu adalah memiliki disiplin. Nah, ini saya kira bangsa-bangsa yang besar itu dimulai dari ya sikap-sikap seperti ini. Kalau kita jujur, disiplin, ya, dan ya itu masuk nanti di hal sikap yang pertama, religiusitas itu ya. Nanti kalau dia sudah menjalankan agama dengan benar, ternyata kan pesan-pesan agama include di dalam pesan moral, ya pesan kepribadian juga kan. Tadi ada cerdas, patona, tablik dan sebagainya, komunikatif dan seterusnya. Tapi yang terakhir tadi, yang keempat adalah tidak kalah pentingnya disiplin. Nah, kita nih disiplin kita ini Bang Husin masih sangat memprihatinkan ya. Ya, disiplin berbicara yang baik, disiplin menjalankan aturan-aturan pemerintah, terutama juga disiplin dalam menjalankan perintah agama tentunya ya, disiplin dalam menjaga kebersihan, keamanan dan sebagainya. Ini dimulai dari sikap hidup kita, ibda binafsik ya, mulai dari diri sendiri tadi. Gitu Bang Husin. Jadi 4 hal ini saya kira kalau dijalankan, insya Allah akan terbangun sebuah tatanan kehidupan yang dinamis ya. Begitu Bang Husin. Kemudian Anda masih kepo nih Ustaz, masalah Pulau Jawa, masalah budayanya terutama. Apa yang perlu kita lestarikan dari budaya anak orang Jawa ini? Apakah wayang gitu? Gimana ceritanya? Jadi tadi bicara tentang sikap hidup ya, prinsip orang Jawa. Mereka memang
ini unik ya. Semua memiliki anak bangsa ini memiliki ciri khas atau spesifikasi di dalam mengaktualisasikan dirinya. Nah, yang perlu kita lihat dari karakter orang Jawa tadi, misalnya ya budaya saling menghormati, ya kan, dengan rasa berempati, suka gotong royong. Saya dulu masih ada barangkali kampung-kampung itu di pedalaman orang membangun rumah itu bersama-sama ya, gotong royong dengan tetangga, tidak perlu panggil tender tertentu misalnya ya. Itu cukup diumumkan bahwa si fulan akan membangun rumah gitu ya. Itu nanti ada kerja bakti bersama-sama gotong royong dan tanpa dibayar itu. Masya Allah, jadi bangun rumah misalnya berapa hari begitu, ya itu luar biasa budaya dan kebiasaan bergotong royong itu. Mereka tidak dibayar. Jadi kemudian begini Bang Sin, budaya tadi memiliki rasa malu ya, kalau berbuat tidak baik, ini budaya malunya harus muncul. Kemudian juga mudah mengalah gitu, untuk memperoleh kedamaian. Seseorang biasanya di dalam konsep kehidupan orang Jawa itu ya mengalah gitu, bukan untuk kalah ya, mengalah untuk menang gitu kira-kira. Jadi dia lebih baik tidak berkonflik yang menjurus kepada perpecahan, tetapi dia mengalah untuk menciptakan perdamaian tadi. Kemudian nerimo ya, nerimo itu maksudnya dia menerima kenyataan hidup dengan penuh kesyukuran apapun kondisinya. Saya kira ini penting karena di masa sekarang ini orang susah sabar ya, susah sabar. Nah, orang Jawa ini relatif, insya Allah kalau mereka ini juga satu beriman kepada Allah dan juga menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kultur budayanya, insya Allah akan lebih sabar begitu. Kemudian juga suka mereka pekerja keras begitu, meskipun mungkin bayarannya tidak seberapa ya. Itu kalau di kampung-kampung itu ya, di daerah-daerah meskipun relatif murah, mereka bekerja keras dengan baik. Saya kira itu Bang Usin.